Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kedatangan di Bincang-Bincang STKIP Paman Italino. Kita sambut sama-sama yang pertama Ibu Bupati Landak, Ibu Caroline Margaret Natasa. Terima kasih datang ke kampus kami, Ibu. Terima kasih undangannya. Terima kasih. Yang berikutnya terima kasih untuk kedatangan Pak Sekda Landak, Bapak Vincent di STKIP. Datang di gedung kampus baru kami. Terima kasih Pak Sekda. Terima kasih undangannya, selamat pagi. Iya lagi. Romo Robini, Ketua Yayasan Landak Bersatu. Terima kasih banyak datang. Romo Robini mewakili Yayasan Landak Bersatu, juga mewakili STKIP dalam hal ini. Terima kasih banyak Romo Robini. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita lebih jauh berbicara banyak dalam bincang-bincang STKIP Paman Italino kali ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Pertama terkait dengan protokol kesehatan. Jadi kami berbicara dengan menggunakan masker. Kemudian yang kedua, kami sudah mencuci tangan, juga menjaga jarak. Jadi teman-teman yang menonton podcast ini juga di rumah ketika berpergian, tolong tetap jaga protokol kesehatan kita. Oke, kita mulai saja. Ini kan tema podcast kita ini kan tentang STKIP Paman Italino. Tapi sebelum ke sana saya pengen dengar pengalaman. Saya panggilnya Ibu Bupati sama Pak Sekda dan Romo Robini aja ya, kayak gitu biar lebih ringkas. Saya pengen dengar pengalaman Ibu Bupati nih. Dulu pas kuliah zaman Ibu, itu gimana Bu? Seru atau enggak? Apa pengalaman keren yang Ibu alami pada saat kuliah? Kalau boleh tahu. Waduh, ini pertanyaannya udah. Saya masuk kuliah tahun 2000, jadi it's been 21 tahun ya. Saya masih kelas 4 SD, Bu. Aduh, ini beda generasi nih ya. Jadi saya S1 di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Jadi kita di Fakultas Kedokteran. Memang kalau pameonya di Fakultas Kedokteran itu kan kita bukan anak gaul ya, karena sibuk sekali sekolahnya. Ya, tapi ya saya beruntung menikmati salah satu universitas terbaik di Indonesia dengan akreditasi yang baik pula, sehingga kita bisa mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Jadi selama saya berkuliah S1 kedokteran sampai dengan profesi kedokteran di Universitas Atmajaya, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Cuma sayangnya dulu belum ada YouTube. Iya Romo, karena dalam dunia kedokteran itu kan kita belajar banyak hal yang pada akhirnya kita berimajinasi gitu. Walaupun nanti setelah S1 kita kan ke pasien profesi kedokteran. Tapi dulu kami belajar anatomi manusia hanya melalui buku atlas. Ya kan? Bayangkan kalau ada 3D-nya kan lebih enak ya. Terus ada video tutorialnya, pasti lebih kebayang gitu loh. Jadinya dulu kita belajarnya di rumah, kita baca dulu dengan atlas ya, di buku gitu. Bukunya beratnya nauzubillah min dzalik. Kemudian itu buku juga mahal ya, padahal dengan kuota internet yang cuma berapa kita bisa lihat YouTube sebenarnya sekarang ya. Sehingga harusnya pendidikan sekarang itu lebih banyak sumber, kemudian bisa lebih murah dengan segala fasilitas yang tersedia dengan kemajuan zaman. Zaman saya belum ada tuh. Jadi saya ngafal mati aja. Jadi vena apa, arteri apa, otot apa itu dibayangin sambil ngelihat atlas. Terus besok kalau praktikum baru kita lihat di kadaver. Kadaver itu ya untuk praktikumnya ya. Jadi pasti lebih enak kalau misalnya dulu kita punya apa ya namanya, animasi gitu kan, lebih keren ya. Jadi lebih hidup gitu, sehingga lebih mudah kebayang gitu. Kadang kita baca buku tuh kan apa sih nih gitu kan, terletak di sebelah anterior dari ini gitu. Ya anterior depannya sih kali ya, mungkin di atasnya kali ya gitu kan, tebak-tebak dulu. Nanti pas praktikum baru sudah gitu kan, praktikum kita buru-buru ya. Rame mahasiswa, jadi ya udah sambil nginget-nginget apa yang dibaca sambil lihat gitu. Ya itu cerita saya waktu zaman kuliah. Jadi kalau sekarang saya lihat YouTube gitu, kebetulan suami saya bukan kedokteran, jadi kalau dia tanya sesuatu saya perlu menjelaskan, saya suruh dia buka YouTube sambil saya jelasin, oh ini loh, gini loh gitu. Terus saya dalam hati mikir, aduh kalau zaman sekolah dulu ada kayak gini enak banget sih gitu zaman sekarang. Jadi untuk anak-anak sekarang harusnya lebih pinter ya daripada kita yang era zaman dulu gitu. Itu sih pengalaman saya ketika kuliah. Sebelum ke Pak Sekda, satu pertanyaan. Ibu orang Landak,
Saya bisa katakan Landak termasuk daerah pada saat itu mungkin 3T, saya nggak tahu 2T pada saat itu ya. Masih 3T dong Masih 3T kita ya, betul ya. waktu itu. Namanya sederhana, minder nggak? Ada minder. Yang jelas kita punya kebiasaan yang berbeda gitu ya. Karena di sini di daerah persaingan tidak terlalu ketat, kemudian ambisi dari tiap orang itu nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi kalau beda kultur ya. Iya. Kultur antara kota dan desa. Jadi ada cultural shock juga ketika saya masuk sekolah di awal di Jakarta. Walaupun saya tidak langsung dari Landak, sempat di Pontianak untuk SMA, kemudian ke Jakarta. Dan dari situ saya melihat betapa beruntungnya orang-orang yang berada di kota dengan berbagai fasilitas yang luar biasa. Mereka punya guru-guru yang luar biasa, berdedikasi, kemudian mereka punya fasilitas-fasilitas terbaik yang ada di Republik ini dibandingkan kita yang berada di daerah. Nah, hal ini juga menjadi sesuatu yang membebani pikiran ketika kita mendapat kesempatan untuk memimpin wilayah seperti saat ini saya menjadi bupati. Thank you Ibu. Nah, Pak Sekda gimana nih? Jam terbangnya. Kalau saya 21 tahun lalu, Pak Sekda berapa lama? saya belum lahir jangan-jangan. Zaman saya itu. Belum yang sebelahnya lagi Bu. Gimana Pak Sekda jam terbang pengalaman Bapak waktu kuliah dulu, ada yang pengalaman menarik apa nih yang bisa dibagikan untuk teman-teman muda nih mendengarkan kita? Ya, waktu kuliah kalau ibu masih masuk di zaman Milenial saya. milenial, kalau saya zaman batu. Ya semua enggak ada, tapi hanya tekad waktu itu ya, karena kita merasa memang sangat kurang. Jadi memang nekat untuk lanjut sekolah ke Unibrau, Universitas Brawijaya Malang, mengambil jurusan sosial politik. Kemudian S2-nya di IPB, di Pertanian Bogor, mengambil jurusan agribisnis. Jadi dari dua tempat yang berbeda ini, dan pada posisi itu zamannya ya, teknologi masih belum begitu menjadi hal yang prioritas. Ya kita bermainnya karena kurang kan, ya dana kurang, mainnya di perpustakaan. Ya pagi-pagi Rebutan lagi buku ya. Bener, saya juga tuh. Jadi kita mau buku bagus itu harus datang awal ya kan. Biasanya malah ada teman yang minjam buku lama-lama, kita nggak bisa pakai itu biasanya. Betul, satu semester dia yang pegang gitu. Itu harusnya di ban itu masuk. Dicari di katalog ada. Iya, bukunya nggak ada, benar. Ada. Iya. Sampai zaman saya masih ada kok Bu. Jadi ya kita mau supaya dapat buku itu, kalau kita berangkatnya jam 6 terlambat, saya coba besoknya berangkat jam 4. Jadi tungguin kunci pembuka kunci perpus itu kita tungguin, bahkan sampai kenal. Nah, saking kenalnya kita tinggal titip aja nanti kan. Nomor buku ini kita titip, nanti dia carikan. Antri ya, Antri, tapi tetap pakai daftar antri loh dulu. Bener. Untung nggak pakai. Saya masih ada, sudah ada jurnal-jurnal online ya. Iya, jadi untung nggak pakai salam tempel kan. lebih mudah. Sampai akhirnya pernah saya dijuluki di IPB itu perpustakaan berjalan. Gara-gara Iya, nunggu-nunggu sering nunggu, baca gitu Pak ya. Karena kalau kita lihat ada buku yang menarik, buku yang memang digunakan oleh para pengajar atau dosen, kita berusaha cari. Kan? Kalau kita dapat, dan kita satu-satunya yang dapat, itu rekan-rekan ini ya kayak ini apa, ikan seluang tuh, semua rame datang ke kita. Kayaknya termasuk cewek-cewek ya. Jadi biar jadi cowok idaman di kampus tuh, jadi harus pegang buku berharga gitu. Tapi benar kata Ibu Bupati tadi, ada memang minder. Karena Kerasa juga Pak ya waktu itu ya. sangat terasa. Oh iya, apalagi itu minta maaf Pak, tahun 90-an? 85. Apalagi pada tahun itu ya. Keluar pulau. 95. Keluar pulau, oke. Gimana Bapak menghadapi rasa minder pada saat itu Pak? Ya kita lepaskan, jangan ada minder.
bersama keluarga ya, anak dan istri kan kita ajak. Waktu di Bogor itu dia sekolah di Regina Pacis karena enggak terlalu jauh kan. Nah, saya di IPB-nya. Ya biasa saja kita tutupi dengan kesibukan dari pagi, siang, sore. Terus belajar dan kejar SKS itu sampai malam. 6 mata kuliah. Nah, supaya beda sih ya. iya, supaya jangan terlalu lama penderitaannya. Iya. Oke. Thank you Pak Sekda. baik. Romo Rob nih, saya nggak akan nanya Romo kuliah di Indonesia lah. Waktu di luar negeri gimana Mo? Bahasa, kultur negara yang berbeda itu bagaimana mempengaruhi Romo pada saat kuliah? Ya pertama cukup shock juga ketika saya pertama ke Filipina. Bahwa dunianya kan beda. Contoh lah, di Indonesia itu frater-frater minum bir lu nggak boleh. Di sana itu malah disediakan 3 box bir setiap ada pesta. Saya tidak bisa minum bir. Jadi mereka paksa ngolok saya. Ya pelan-pelan saya harus mencoba tapi saya tidak minum, ya kan. Lalu kultur di sana itu kan mereka itu periang ya. Jadi pesta segala macam itu buat kita calon pastor itu agak aneh awalnya. Kok pesta-pesta terus kan? Tapi lama-lama juga suka pesta saya. Ke bawah sampai sekarang. Ya sekarang enggak, pokoknya ada alasan untuk Ada pesta alasan gitu untuk ya. pesta, Mo. Nah, itu semua terjadi pada saya. Ya kalau kuliahnya enggak terlalu perbedaan sih ya. Karena fondasi kuliah saya di Indonesia itu untuk teologi filsafat ya, kuat. Waktu itu kuat sekali, jadi sampai di sana Nggak terlalu kesulitan lah Mo ya. Enggak kesulitan saya waktu itu. Oke. Thank you Romo. Nah, ini menarik nih kita dengar pengalaman dari Ibu, dari Pak Sekda, dari Romo tentang bagaimana kuliah dulu, kemudian juga dengan beda budaya juga ngalami minder tadi. Sekarang untuk menjawab permasalahan yang dulu dialami mungkin oleh Ibu, oleh Bapak, oleh Romo, kampus tuh dihadirkan di sini, di Landa. Satu pertanyaan saya, semalam Pak Sekda tuh sebelum Ibu datang, itu mengkonfirmasi bagaimana cerita awal ketika Romo Robini memutuskan untuk melanjutkan pengelolaan kampus ini. Pak Sekda sempat buka clue semalam. Sebelum ke Ibu sama Pak Sekda, nanti saya ulang lagi pertanyaannya. Romo, mengapa Landa? Mengapa dulu STKIP mau Romo terima untuk dikelola? Sebenarnya awalnya enggan. Karena konstitusi kami dan wasiat pendiri Dominikus ya. Dia katakan sebelum meninggal Dominikus, pergilah ke kota. Jadi sebenarnya Dominikan Ke kota Mo ya? pergilah ke kota, belajar di sana, jadikan dia biara, merekrut panggilan dan berkhotbah. Jadi sebenarnya kita diperintahkan kota oleh Dominikus. Jadi lain dengan pemahaman orang mengenai imam, wasiat daripada Santo Dominikus jelas, pergilah ke kota. Makanya yang dia buat pertama adalah ke Bologna dan Paris. Karena di situ ada Universitas Bologna yang baru mulai, atau Universitas Paris. Karena dia minta kita langsung ngambil kursi profesor. Jadi waktu itu pertama tiba di Paris, sudah ada profesor di Paris ya, Dominikan ya. Orang kampung. Betul. Orang Spanyol. kampung atau orang kota? Kampung. Oh kampung. Kampung. Dia preman benar-benar tuh. Jadi dia benar-benar ngomong kami nggak mau ke desa. Bahkan minta maaf ya berlawanan dengan pikiran orang, Dominikan tidak memikirkan bahwa kita di paroki. Sampai dengan kemarin jenderal saya yang terdahulu, baru selesai jenderalnya Bruno, dia mengatakan kamu ini bukan ditugaskan di paroki loh ya. Kami kan punya paroki di Surabaya, dia pernah ngomong, saya masih ingat di Pontianak yang mengatakan, cepat-cepat keluar dari paroki. Kenapa? Bahwa kalau bisa kita Dominikan jangan ke paroki. Karena saya mengerti mungkin concernnya adalah dukungan umat ya. Karena kita kan harus dibantu umat ya. Untuk makan dan minum kasarnya dan untuk hidup yang lain. Tapi dia mengatakan kamu itu diminta untuk ke universitas. Dia ngomong theological research, riset teologi dan filsafat. Menjawab kebutuhan zaman ini dan juga kalau bisa dialog dengan pemikiran-pemikiran di dunia ini, dia bilang. Coba kamu pikir bahwa jangan terlalu lama di
paroki. Maka di Pontianak kami tidak terima paroki sampai hari ini. Mungkin suatu hari kalau anggotanya banyak minimal 1 lah ya. Tapi memang paroki tidak pernah dalam pikiran kita. Bahkan seumur saya menjadi imam, saya tidak pernah di paroki. Dan saya masa tetap jadi imam, ya kan. Nah, yang menarik itu pertama kita nggak mau, tapi saya waktu itu kan ayahandanya ibu kan gubernur, ya kan. Saya pikir-pikir juga bahwa legasinya beliau itu bagaimana, karena 10 tahun jadi gubernur kan waktu itu kan. Lalu ada Pak Adri menawarkan kepada kita, silakan ambil. Akhirnya kan saya, ada Bapak masih ingat nggak? Saya masih ingat Rabu sebelum Kamis Putih. Masih ingat ya sampai sekarang? Sangat ingat saya ketemu di rumah. Ibu, saya nggak tahu ibu ada nggak waktu itu, saya lupa. Minta beliau memberikan, kan ketua pembina harus teken pelepasan apa? Akta itu loh. Dia mengatakan, saya teken. Dia bilang, waktu itu, akhirnya ini sebenarnya lama-lama ya. Jujur aja ini pengalaman iman ya, bukan pengalaman hanya manusiawi ya. Lama-lama saya melihat memang harus tempatnya ini. Dilanda nih Mo. Dilanda. Jadi bukan karena, saya juga nggak ngerti apa yang terjadi awalnya. Cuma saya pikir legasinya mereka, gini loh, kita punya gubernur pertama Pak Ufang Urai kan. Habisnya berapa tahun lagi Bu? Saya lupa, 32 tahun apa? 30-an kok itu. 42 tahun setelah itu. Setelah itu kan Bapak ayahandanya Bu Caroline. Lalu kalau melihat apa geografi sini kan, bahwa sebenarnya kan dari kepentingan saya sebagai seorang imam adalah umat kan banyak di daerah sini ke atas. Ya dari Mandor kalau nggak salah mulai ya ke atas. Jadi merupakan suatu yang sangat masuk akal kalau malah harus di sini. Jadi awalnya memang nggak mau. Awalnya 3 tahun sebelumnya waktu Pak Adri jadi bupati pernah tawarkan. Saya diam saja. Karena pikir ya itulah Waset Santo Dominikus. Karena pimpinan saya provinsi ngomong, sudah cukup ya kamu di Pontianak ya. Jangan go further, jangan lebih jauh daripada Pontianak ya, cukup ya. Ibu tahu nggak bahwa kita punya, mungkin teman-teman nggak tahu bahwa kenapa kita milih Palapa. Daerah Palapa itulah depan Ayam-Yani. Karena pikirannya adalah Untan. Dekat Untan Mo ya. Nah, ya kan pikiran Dominikus kan itu. Dan kita sempat membeli tanah di Untan. Sampai hari ini masih ada, cuma kecil 2000. Saya nggak tahu berapa persegi. Itu ada di situ. Pikiran kita itu kampus ministry. Minimal di situ perpustakaan, kampus ministry. Karena pikirannya adalah itulah Dominikus. Tapi nggak nyangka bahwa dalam perkembangan bahwa justru di sini tempatnya. Dan itu bermula dengan sesuatu kejadian yang aneh Bu. Jadi kan waktu kita mendirikan biara kan harus ada pelindungnya. Semua dalam rapat komunitas mengatakan harus namanya pelindungnya Santo Albertus Agung. Karena Surabaya memakai nama Santo Thomas Aquinas, kan orang besar. Kita ngambil gurunya lah, Albertus Agung. Sudah selesai nih, kita setuju nih. Nah, sebagai warga negara yang baik dan anggota gereja yang baik, saya lapor RT. Dan lapor ketua lingkungan. Katerina Siena. Nah, saya tanya, apa nama lingkungan itu? Betapa mengagetkannya adalah nama Santa Caterina Siena. Itu Dominikan. Dan ini kan parokinya Fransiskan. Lalu saya ngomong, sudah namanya itu pelindungnya kenapa? Karena saudari kita sudah mendahului kita di sini. Dia sudah mendahului kita di sini. Ini pengalaman iman bahwa Santa Caterina Siena sudah mendahului kita di sini, makanya pelindung universitas ini nanti atau sekolah ini adalah Santa Caterina Siena. Itu ceritanya.